Selamat malam. Wacana Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon kembali mencuat. Opsi dua poros bukan kali ini saja muncul ke permukaan, namun yang sekarang ini sebagian pihak menilai sulit untuk diwujudkan. Opsi dua poros koalisi bersamaan dengan kabar peluang bertemunya Megawati dan juga Prabowo serta kemungkinan duet Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Seberapa besar peluang dua poros koalisi dan poros mana yang bubar jalan? Pilpres kian dekat, opsi dua poros mencuat. Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Saya akan bahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait dengan opsi Pilpres diikuti oleh hanya dua poros saja. Suara besar kemungkinannya, kemudian poros mana yang melebur, poros mana yang mungkin ada yang bubar jalan begitu. Nah, kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber yang bergabung di studio. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Jarod sudah hadir. Dan juga ada Bang Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum dari Partai Perindo. Selamat malam Bang Boyke, apa kabar? Baik. Bang Adi Prayitno, analis politik. Bang Adi, apa kabar? Selamat malam, Reinhard. Dan kita akan sapa lewat sambungan Zoom. Ada Ketua Bapilu Partai Golkar, Gus Nusron Wahid. Selamat malam, Gus Nusron. Apa kabar, Gus? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik. Ya, kita mau bahas mengenai opsi dua poros ya, Gus. Saya akan ke Pak Jarod terlebih dahulu. Bagaimana sebetulnya PDI Perjuangan sebagai motor kerjasamanya Pak Ganjar Pranowo melihat isu Pilpres dua poros yang kembali muncul. Kalau melihat beberapa kali pernyataan, sepertinya PDI Perjuangan memang mendorong ya Pak Jarod untuk sebaiknya dua poros saja begitu di Pilpres ini. Oh ya, ini kan pendaftaran masih cukup panjang ya. Kurang lebih 1 bulan ya. Terakhir itu tanggal 25 November toh. Jadi masih sangat panjang. Sehingga proses komunikasi politik ya antar elit, antar partai pendukung tetap dilakukan dengan baik. Silaturahim tetap dibangun dengan baik. Bagi PD Perjuangan itu tidak ada masalah. 3 poros monggo, 2 poros silahkan gitu ya. Tetapi yang menjadi fokus bagi kita adalah apakah itu 3 poros atau 2 poros, kita akan berjuang maksimal agar Pilpres ini bisa selesai dalam 1 putaran. Ya, Pak Ganjar Pranowo nanti akan kita dorong betul, kita usahakan betul menang dalam 1 putaran. Oke, mau 2 atau 3 poros? Mau 2 atau 3 poros. Oke. Kalau misalkan sekarang ini yang berkembang porosnya misalkan apakah Pak Ganjar bisa gabung dengan Pak Prabowo? Bisa juga. Ya. Apakah nanti porosnya akan misalnya ini karena survei dari Pak Anies dan Pak Imin ini menunjukkan turun terus, ya. Posisi 3 terus, berubah pikiran. Di last minute berubah pikiran, kemudian PKB pindah. Bisa tidak? Bisa. Akhirnya nanti Pak Prabowo akan berhadapan dengan Mas Ganjar. Itu juga bisa. Ya. Jadi berbagai kemungkinan masih bisa dilakukan. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana Pilpres dan Pemilu 2024 itu betul-betul ya berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak diinginkan seperti 2019 atau 2014. Itu aja. Kenapa? Karena tujuannya kan ujung-ujungnya sebetulnya bagaimana semuanya itu mampu mewujudkan tujuan kita bernegara. Bikin rakyat sejahtera. Pemilu, demokrasi itu kan alat. Sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa misalnya? Bagaimana kita bisa menjawab harapan rakyat. Bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan kita bernegara. Dan dari berbagai macam perkembangan seperti sekarang ini, maka kita melihat Pak Ganjar ini trennya itu naik terus.
memang diakui bahwa tingkat popularitasnya itu masih kalah dengan Pak Prabowo. Oke. Dan itu wajar. Karena Pak Prabowo ini sudah kampanye sudah 15 tahun. Pak Ganjar mungkin baru 6-7 tahun. Tapi kalau lihat survei bulan Agustus, bulan September, itu Pak Ganjar menunjukkan tren terus-menerus Oke, naik. oke. Dan saya yakin, kita yakin, kalau memang berhadapan dengan siapapun juga, kami yakin apa yang dimiliki oleh Pak Ganjar itu mampu untuk bisa disukai atau bisa membawa kemenangan. Oke, jadi mau 2 atau 3 poros, Pak Jarod meyakini bahwa Pak Ganjar dan rekan-rekan partai kerjasama politik ini siap menghadapi itu ya Pak Oh Jarod? ya, PD Perjuangan bersama dengan Perindo, bekerjasama dengan P3, dengan Hanura, bersama dengan relawan, dengan rakyat, itu kita yakin betul. Dilihat dari track recordnya, gitu, misalkan Pak Ganjar lebih unggul, dia lebih prima, didukung oleh keluarga yang kuat, keluarga inti ya, istrinya, anaknya, ya ini sebetulnya energi bagi pemenangan Pak Ganjar ya. Kemudian dilihat dari rekam jejaknya, dilihat dari rekam medisnya, begitu, komitmennya untuk bisa membawa Indonesia ini betul-betul bebas dari korupsi, komitmennya untuk bisa melanjutkan atau meneruskan dan mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, ya, hubungan historis dengan Presiden Jokowi yang sangat sangat lama ya. Jadi modal politik, modal sosial, modal ideologis, saya yakin Pak Ganjar yang akan bisa memenangkan dalam satu putaran. Oke, sebelum saya ke Gus Nusron, saya ke Bang Boyke dulu yang di studio. Bang Boyke, jadi kalau melihat opsi 2 poros ini, kalau Pak Jarod mengatakan Pak Ganjar tentu siap berapapun porosnya begitu ya. Tapi apakah Anda melihat juga Bang Boyke bahwa memang ada kemungkinan yang cukup besar ya, ini hanya 2 poros, entah itu kemudian melebur antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, atau kemudian kubunya Pak Anies dan juga Pak Muhaimin yang kemudian bubar begitu. Apa yang Anda lihat? Ya kalau saya berpikir gini ya, kalau hari ini tadi kan sudah disampaikan sama sama Anda bahwa pendaftaran itu masih panjang. Jadi pendaftaran calon presiden di Pilpres masih panjang, 15 November ya, Mas Jarod ya. 25 November. 25 November. Masih ada waktu cukup panjang, sebulan kemudian. Nah, narasi-narasi politik itu masih terus berjalan. Komunikasi-komunikasi politik lintas parpol itu masih berjalan. Tokoh-tokoh politik, partai politik masih terus berkomunikasi dengan baik. Ya pada intinya sama, bahwa 2 poros atau 3 poros itu sama saja ya. Persoalannya bahwa ada anapsir-anapsir yang mengatakan kan ada proses, ada persoalan. Di satu sisi kita melihat ada persoalan yang hari ini tidak tampak, persoalan antara salah satu capres ya, pasangan capres cawapres ya di kubu satu lain, yang dalam persoalan hari ini yang kalau tidak salah itu adalah kutip di KPK. Nah kita nggak tahu apakah proses itu terus mengelinding atau proses itu tetap di situ. Karena jauh sebelumnya ada capres juga yang melakukan ada persoalan di instansi KPK. Nah kita melihat bahwa pada sisi ini yang hari ini capres yang clear itu ada di 2 orang capres. Saya nggak sebutkan nama, salah satunya Mas Ganjar dan gue sampaikan ya. Nah kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi yang pasti komunikasi politik harus dijalankan. Kalau nanti ke depan nanti ada komunikasi, tadi Mas Jarod katakan bahwa ada pertemuan atau terjadi sesuatu yang salju politik atau bersih politik. Ketika tadi ada isu menggabungkan antara Pak Prabowo atau Mas Ganjar, Mas Prabowo, ya itu bisa terjadi. Tapi kita melihat bahwa hari ini yang terjadi di publik, di media, di masyarakat adalah 3 poros ya, yaitu pasangan Pak Prabowo, pasangan Mas Ganjar dengan Anies dan Caiminnya. Nah ke depan analisa-analisa tafsir itu bisa terjadi, karena kita melihat namanya politik itu kan perubahannya bukan day to day, tapi bicara detik demi detik ya. Nah kita nggak tahu gitu loh, kalau nanti ada turbulensi politik yang jauh lebih dahsyat lagi, dalam itu kurun 1 bulan ke depan dalam 1 bulan ke depan. Tetapi proses 30 hari ke depan itu masih cukup panjang. Ya. Komunikasi masih bisa dijalankan. Yang pasti kita bersama teman-teman koalisi, PDIP tentunya
lalu Perindo, P3 dan Hanura terus berkomunikasi dengan baik, lalu memanaskan jaringan mesin partai. Tidak terpengaruh dengan isu-isu 2 poros, 3 poros ini kira-kira begitu Bang Boyka? Lalu kita lebih detail ya bagaimana teman-teman relawan itu sama-sama bekerja di lapangan, karena bagaimanapun mereka adalah kekuatan yang sangat potensial. Jadi penggabungan konsolidasi itu dulu yang kita lakukan. Reinhardt, kita ini intensif ya. Tim pemenangan nasional itu sudah intensif bertemu antar semua pimpinan partai politik ya, dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura, kita bertemu terus ya untuk bisa menyatukan dan terutama di dalam rangka menyusun ya visi misi dari Pak Ganjar. Ya, itu penting juga. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan poros-porosan ini. Isu-isu poros gitu ya. Tetapi kita lupa gitu apa yang harus disiapkan ketika nanti ya kita mendaftar di KPU dan ketika kita menang. Karena ini kan cuma kekuasaan itu kan cuma sarana alat. Tapi setelah berkuasa lu mau ngapain gitu kan. Kita tanya ke Gus Nusron. Gus, seberapa besar isu 2 poros, 3 poros ini mempengaruhi konstelasi politik di internal koalisinya Pak Prabowo Subianto? Kalau Gus Nusron sendiri melihat apakah memang ada ya besar ya peluang menuju ke 2 poros itu? Kalau peluang ada kan semua tergantung sama 3 orang, Mas. Semua tergantung sama Bu Mega, sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo itu sendiri. Jadi kita mau otak-atik apapun ya, kunci permainan politik pada pemilu kali ini tergantung pada 3 orang itu. Kalau hari ini tiba-tiba Bu Mega makan siang atau nanti malam makan malam atau sore nanti ngopi dengan Pak Jokowi, kemudian sama Pak Prabowo diajak kemudian bilang yuk kita menyatu, ya jadi itu. Nggak ada yang bisa membantah itu kalau udah perintah Ibu. Kalau ada perintah Pak Jokowi kepada beberapa anggota koalisi Indonesia Maju itu. Karena kan hampir semua ketua umumnya itu menterinya Pak Jokowi. Pak Jarod pun kalau ada Ibu yang perintah kan ya nggak bisa bantah juga. Pak Hasto kemudian sebagai sekjen ya nggak bisa bantah juga. Kemudian sibuk mencari dalil-dalil pembenaran di publik. Ini semua sangat tergantung dengan Bu Mega sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sendiri. Tapi kalau kami sebetulnya tidak begitu pusing ya. Mau 2 poros, alhamdulillah berarti efisien, efektif. Mau 3 poros ya nggak masalah. Karena mau 2 poros, mau 3 poros, kami yakin titik tengahnya itu dalam pemilu kali ini ada di figur Pak Prabowo, titik tengahnya. Katakanlah kalau kita mau bicara nanti, kalau kita mengacu pada survei pada hari ini, ya kan mengacu pada survei hari ini bahwa nomor 1 katakanlah Pak Ganjar, kemudian nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Anies Baswedan. Putaran kedua kan pasti juga kita yakin pemilihnya Pak Anies pasti nanti larinya juga ke Pak Prabowo. Kami yakin itu. Sebaliknya juga seandainya ada kejutan, tiba-tiba kejutan misalnya. Tiba-tiba ada kejutan. Ya, tiba-tiba Pak Ganjar nggak bisa lolos. Kemudian head-to-headnya adalah Pak Prabowo versus versus Pak Anies misal. Saya yakin juga pendukungnya Pak Ganjar juga, Pak Jarod CS juga lebih ikhlas memberikan dukungan dan lebih memilih Pak Prabowo daripada Pak Anies. Nah, kecuali kalau tiba-tiba ada kejutan yang ketiga, tiba-tiba Pak Prabowo itu nggak bisa lolos, yang lolos hanya Pak Ganjar sama Pak Anies, nah, itu nanti peta juga akan menjadi lebih menanu. Tiba-tiba kita nggak ngerti, tapi kan saya yakin Pak Prabowo pasti kalau babak kedua pun insya Allah pasti lolos. Kalau skenario-nya itu, saya kira mau 2 poros, bola di tangan Bu Mega sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sendiri, tergantung 3 orang itu, ya kan. Kemudian kalau kita mau buat 2 poros, kalau dibuat 3 poros pun ya kami optimis di antara silang pemilih nanti ini titik temunya kali ini ya, dalam pemilu kali ini posisinya itu ada di Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini diuntungkan sejak beliau itu masuk menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi, dia mendapatkan simpati dari pendukung Pak Jokowi. Tapi
Baliknya dia juga tidak kehilangan dari basis pendukungnya Pak Prabowo yang lama, meskipun sebagian ada yang sudah pindah ke Pak Anies Baswedan. Baik. Tapi kalau ada putaran, pasti akan baliknya ke Pak Prabowo juga. Oke, jadi menurut Anda opsi 2 atau 3 poros itu kuncinya ada di tiga orang ini, Ibu Mega, Ya, Pak Pak. Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah faktanya memang itu, Mas. Oke. Faktanya memang itu. Kalau tiba-tiba hari ini Pak Jokowi, Bu Mega sore nanti jam 5 sore ngopi, ya akan diantar sama Mas Jarod suruh nunggu di luar. Kemudian ada pembicaraan di situ, Mas Jokowi, gimana kalau seandainya kita bareng-bareng saja dijadiin satu saja, ya Pak Jokowinya setuju, mesem-mesem ya jadi juga. Oke. Ya, saya ke Bang Adi Praitno ya. Bang Adi Praitno mungkin sudah banyak juga bicara soal opsi 2 poros kah, 3 poros kah, sampai kemungkinan juga Anda katakan bisa jadi pasangan Amin ini bubar jangan dan sebagainya. Apa yang Anda lihat sih dari peluang-peluang 2 atau 3 poros ini, Bang Adi? Ya, kalau saya secara prinsip sebelum ada janur kuning melengkung ya, secara definitif KPU mengumumkan soal siapa kontestan Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga apapun bisa terjadi. Jadi poros-poros politik saat ini kan sebenarnya masih dalam satu tarikan orkestrasi politik yang dinamis. Karena sudah banyak korespondensi historisnya di mana poros-poros politik itu sudah bubar. Koalisi semut merah, PKB dan PKS dulu bubar. Kemudian koalisinya partainya Gus Nusron bubar, KIB gitu ya. Kemudian ada KKIR antara PKB dan Gerindra bubar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah ada 3 poros sebenarnya. Ini belum 2024 loh, sudah bubar. Jangankan Amin gitu ya, jangankan kubunya Prabowo Subianto. Kalau PDIP kan sebenarnya relatif sudah solid, kantong untuk menggenapi ambang batas presiden sudah aman kan begitu, Pak. Yang ingin saya katakan adalah apakah poros kedua dan ketiga dan keempat itu terwujud? Masih sangat mungkin. Nah, pernyataan Gus Nusron ini sebenarnya sudah saya singgung beberapa hari yang lalu. Satu, bahwa sangat mungkin Ganjar dan Prabowo atau Ganjar ini menyatu lawannya Amin. Cuman kan orang bertanya siapa yang nomor 2? Bagi PDIP rasa-rasanya sampai kiamat tak mungkin itu nomor 2, ya enggak? Bagi Gerindra kalau dibilang Prabowo nomor 2 itu kan dianggap menghina, itu dianggap merendahkan dan dianggap mendowngrade mereka. Tapi ternyata barrier ini bisa dihilangkan kalau ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dan ada Mbak Megawati di situ kemudian berkumpul, tentu bicara dari hati ke hati, melampaui basis elektabilitas, melampaui soal siapa yang kuat di Pileg dan Pilpres dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung satu-satu, kalau soal posisi Ganjar, ini kan the one and only, amanat dari PDIP kan memang ada di Mbak Mega. Nomor 1 atau nomor 2 di Mbak Mega kan begitu. Kan pertanyaannya adalah Pak Prabowo Subianto ada di siapa? Kita menduganya memang sangat tergantung bagaimana Jokowi. Dari dulu kita menduga bahwa ketika Prabowo mengatakan tegak lurus dengan Jokowi, berada satu tarikan nafas dengan Jokowi, apapun kata Jokowi, rasa-rasanya itu diikuti oleh Prabowo Subianto. Anggaplah ini ada dialog imajiner. Kalau tiba-tiba Jokowi bilang ke Prabowo, gimana kalau mengalah nomor 2 jadi wakilnya Ganjar? Mau ikut apa enggak Prabowo Subianto? Kan itu logikanya Bang Nusron. Nah, kalau tidak ikut berarti tidak tegak lurus 100% ke Jokowi. Tegak lurusnya separuh ini, Pak. Iya. Hanya tegak lurus melanjutkan program, tegak lurus taruh ada baliho dan billboard ada Jokowinya, tapi kalau diminta nomor 2 nanti dulu, itu tidak tegak lurus namanya. Itu menolak lurus namanya. Itu menolak lurus. Kalau itu yang terjadi, anggaplah begitu, maka ada porosnya Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo melawan Amin. Tapi rasa-rasanya sulit kecuali ada bridging yang dilakukan oleh ketiga elit. Yang kedua, ini yang kemudian di-highlight oleh banyak media, akan ada 2 poros itu head to head antara Ganjar dan Prabowo. Harus diakui sampai hari ini di survei-survei, pembicaraan publik, halayak netizen harus kita sampaikan bahwa yang kuat di Pilpres 2024 ini kan Ganjar dan Prabowo. Memang itu harus diakui, nggak dibantah. Bahkan sorry itu saya harus katakan bahwa Amin ini nggak terlampau dihitung gitu loh Pak. Jadi ya dianggap sebagai hore-hore, makanya kemudian tidak diprediksi. Bukan hanya tidak lolos, tapi juga tidak masuk putaran yang kedua. Saya mengatakan kalau 2 poros head to head antara Ganjar dan Prabowo berarti amin wassalam. Bang Jarod bilang mungkin karena elektabilitasnya, tapi kalau Bang Nofrizon agak beda lagi, karena faktor hukum. Iya, faktor hukum. Siapa yang bisa menyangka gerakan politik kita luar biasa loh. Belakangan hari ini, Muhaimin tiba-tiba dipanggil oleh KPK. Kemudian tiba-tiba ada Kaisang dia ingin
kelihatannya jadi ketua umum PSI, ya kan. Kemudian PKB yang sudah menjalin cinta yang cukup lama dengan Prabowo, 1 tahun 16 hari tiba-tiba terjebak cinta satu malam dengan Nasdem. Nggak ada yang bisa menduga itu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, bukan tidak mungkin Amin ini bubar jalan. Apalagi PKB ini kan dari dulu memang suka lompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahasanya Zulhas, ini mau nikung tak pernah ngasih sen soalnya. Oke, jadi kalaupun itulah ada dua kemungkinan. poros, itu ya kemungkinan antara poros Amin ini yang kemudian tidak berhasil berangkat begitu ya Bang Adi Praetno, atau kemudian menyatunya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Bagaimana soal itu Pak Jarod, nanti dijawabnya setelah jeda. Karena juga ada muncul pemberitaan dan kabar mengenai peluang bertemunya Ibu Mega dengan Pak Prabowo Subianto. Sesaat lagi kami akan segera kembali.